Selamat pagi rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya dan waktunya dalam konferensi pers bertajuk Belanja Cerdas Hadapi Lonjakan Harga. Perkenalkan, saya Nuryati, Pod Ekonomi Analis. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi gambaran mengenai kondisi harga kebutuhan pokok yang tengah dihadapi masyarakat khususnya menjelang Natal, Tahun Baru, dan Hari Raya. Dan saya Nurul Komaria selaku Consumer Advocacy Officer. Melalui konferensi pers ini, kami tidak hanya ingin menjelaskan fenomena kenaikan harga sembako, tetapi juga menyampaikan langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan masyarakat agar tetap bijak dan siap menghadapi kondisi tersebut. Baik, untuk memulai kami persilakan Ibu Nuryati untuk memaparkan temuan dan analisis kondisi harga di lapangan. Dalam beberapa pekan terakhir, kami melakukan pemantauan langsung di sejumlah pasar tradisional, diantaranya Pasar Wonokromo di Surabaya dan Pasar Legi di Jombang. Dari hasil pemantauan tersebut, terlihat bahwa beberapa komoditas utama mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Sebagai contoh, harga tomat yang sebelumnya berada di kisaran Rp6.000 per kilogram kini meningkat hingga sekitar Rp12.000. Cabai merah dan cabai rawit yang mengalami lonjakan harga. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari daerah produksi akibat meningkatnya curah hujan. Selain itu, harga daging ayam turun mengalami penyesuaian yang disebabkan oleh meningkatnya biaya pakan dan distribusi. Sementara itu, harga sayuran cenderung naik karena kualitas dan hasil panen yang menurun drastis akibat cuaca yang tidak menentu. Jika kita telusuri lebih jauh, kenaikan harga ini tidak terjadi karena satu faktor tunggal. Cuaca yang tidak stabil berdampak pada hasil panen, jalur distribusi pun tidak berjalan optimal, sehingga pasokan ke pasar menjadi terbatas. Di sisi lain, permintaan masyarakat meningkat menjelang hari besar keagamaan yang semakin meningkatkan ketersediaan stok. Kondisi tersebut diperparah dengan naiknya biaya logistik, terutama dalam proses pengangkutan dari sentral produksi ke pasar. Kombinasi antara cuaca, pasokan permintaan, dan biaya distribusi inilah yang akhirnya mendorong terjadinya lonjakan harga pada jumlah komoditas. Demikian gambaran kondisi serta faktor yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini. Selanjutnya, untuk membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat dalam menyikapi situasi tersebut, saya persilakan kepada Ibu Nurul Komaria untuk melanjutkan pemaparannya. Terima kasih Bu Nuryati. Setelah memahami latar belakang kenaikan harga, hal penting berikutnya adalah bagaimana masyarakat dapat beradaptasi agar pengeluaran rumah tangga tetap terkendali. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menyusun prioritas kebutuhan. Dengan memastikan bahwa kebutuhan pokok tetap menjadi fokus utama, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengatur pengeluaran meskipun harga beberapa komoditas mengalami kenaikan. Selain itu juga penggunaan bahan pangan alternatif juga dapat menjadi solusi. Ketika harga cabai rawit melonjak, misalnya masyarakat dapat beralih menggunakan cabai keriting atau produk olahan cabai sebagai penggantinya. Pendekatan serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain yang harganya sedang tinggi. Waktu berbelanja juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Berdasarkan pengamatan, harga cenderung lebih stabil pada pagi hari, dengan pilihan barang yang lebih beragam. Kami juga mendorong masyarakat untuk aktif memantau informasi dari sumber resmi seperti Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional, agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Perlu kami tekankan pula bahwa perilaku panic buying atau pembelian berlebihan justru dapat memperburuk kondisi. Ketika stok cepat habis, harga berpotensi naik tinggi dan merugikan masyarakat secara luas. Sebagai bentuk dukungan, masyarakat dapat memanfaatkan program pasar murah dan operasi pasar yang diselenggarakan pemerintah untuk membantu menekankan beban pengeluaran. Selain itu, kami juga meluncurkan kampanye edukatif bertajuk Belanja Cerdas Hadapi Lonjakan Harga. Kampanye ini berisi panduan belanja, infografik, serta video edukasi yang dirancang untuk membantu masyarakat menata pola belanja secara lebih bijak dan terencana. Kami berharap informasi yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi harga serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Kami juga berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi panduan praktis bagi masyarakat dalam menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Izin bertanya, saya Bunga dari Kompas. Melihat kenaikan harga yang cukup tajam pada beberapa komoditas pangan, apakah kondisi ini diperkirakan hanya bersifat musiman atau bisa berlangsung hingga setelah hari raya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan pola tahunan dan hasil pemantauan harga di pasar tradisional, kenaikan harga yang terjadi saat ini sebagian besar bersifat musiman, setiap menjelang Natal, Tahun Baru, dan Hari Raya. Permintaan masyarakat meningkat cukup signifikan sementara pasokan dari daerah produksi cenderung tergantung oleh faktor cuaca. Namun, durasi kenaikan harga sangat tergantung pada dua hal utama, yaitu kondisi cuaca dan kelancaran distribusi. Jika curah hujan tinggi terus berlanjut dan menghambat panen serta pengiriman, maka tekanan harga bisa bertahan lebih lama. Sebaliknya, jika pasokan mulai normal, biasanya harga akan berangsur turun dalam beberapa minggu setelah periode puncak konsumsi. Saya Najma dari media CNBC. Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai intervensi, termasuk pasar murah. Menurut Anda, apa langkah paling penting agar stabilisasi harga bisa berjalan lebih berkelanjutan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang cukup bagus. Pasar murah efektif sebagai penahan lonjakan harga dalam jangka pendek, terutama untuk membantu daya beli masyarakat. Namun dari sisi ekonomi pangan, stabilisasi yang berkelanjutan harus dimulai dari penguatan pasokan. Data lapangan menunjukkan bahwa kenaikan harga tidak hanya disebabkan oleh permintaan, tetapi juga oleh penurunan produksi akibat cuaca serta meningkatnya biaya logistik. Oleh karena itu, langkah seperti penguatan cadangan pangan, kelancaran distribusi antar wilayah, dan efisiensi biaya transportasi menjadi sangat krusial. Tanpa perbaikan di sisi hulu dan distribusi, intervensi harga di pasar akan sulit bertahan lama. Izin bertanya, saya Ranti dari Detik Finance. Dalam kondisi harga yang terus berfluktuasi, kesalahan apa yang paling sering dilakukan konsumen sehingga pengeluaran rumah tangga justru semakin berat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan pengamatan kami, kesalahan yang paling sering terjadi adalah belanja reaktif tanpa perencanaan. Banyak konsumen membeli dalam jumlah yang berlebihan karena khawatir harga akan terus naik atau barang akan langka. Padahal pola ini justru mempercepat habisnya stok di pasar dan mendorong harga naik lebih tinggi. Selain itu juga, konsumen seringkali tidak membandingkan harga antar penjual atau waktu belanja. Dengan menyusun daftar kebutuhan, menetapkan anggaran, dan bersikap fleksibel terhadap bahan pangan alternatif, pengeluaran sebenarnya bisa ditekan meskipun harga sedang naik. Izin bertanya, saya Michelle dari Metro TV. Pertanyaannya adalah, kampanye belanja cerdas hadapi lonjakan harga terdengar menarik. Tapi dampak konkret apa yang bisa langsung dirasakan masyarakat dalam waktu dekat-dekat ini? Terima kasih. Baik, pertanyaannya, izinkan saya menjawabnya. Kampanye ini dirancang berdasarkan kondisi real yang dihadapi masyarakat. Dampak langsung yang kami dorong adalah perubahan pola belanja harian. Melalui infografik harga dan panduan belanja, masyarakat dapat mengetahui komoditas mana yang sedang mahal dan apa alternatifnya. Selain itu, video edukasi dan program Smart Shopping Talk kami membantu masyarakat memahami cara menyusun anggaran, menentukan prioritas, serta memilih waktu tempat belanja yang lebih efisien. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan media. Dengan demikian, konferensi pers ini kami nyatakan selesai. Terima kasih.